Kitab suci orang Protestan tidak layak dianggap sebagai kitab suci karena sudah ditambahi dan sudah dikurangi. Bahkan yang menyebarkannya dikatakan akan mendapat hukuman ditimpa es 1 galon. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Kitab Protestan, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, mau menjelaskan tipu-tipu Alkitab Protestan. Pertama, Alkitab Protestan itu bukan kitab suci. Ingat, tidak layak, tidak memenuhi kriteria disebut sebuah kitab suci. Ya, tidak memenuhi syarat disebut kitab suci. Jadi Alkitab Protestan yang diterbitkan sekitar April-Mei dan sekarang sudah mulai disebar, harus ada yang tanggung jawab dong. Yes, karena itu ditambahi dan dikurangi. Ya. Wahyu 22 ayat 18 dan 19 ya, hukumannya mengerikan loh. Akan bagi yang menambahi atau mengurangi akan menerima bencana-bencana atau itu yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Salah satunya akan kejatuhan es segede 1 galon. 100 pon itu berapa? 50 kilo 2 galon. Jadi ini bahasa hiperbolik ya, bahasa perumpamaan. Anda yang menambahi mengurangi kitab suci, Anda nanti kena hujan es segede 2 galon air mineral. Ya, siapa harus tanggung jawab? Ya, tentu saja penerbitnya dan pengedarnya. Ya, oke. Pertama adalah itu bukan kitab suci. Lalu yang kedua, dia merubah khusus 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditambahin kata Injil. Astagfirullah. Ya. Jadi Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ya, betul-betul penyesatan yang biadab. Ya. Alkitab Protestan, ya, kata Matius ditambahin Injil. Ya. Galatia 3 ayat 8, Injil telah diberitakan kepada Abraham. Jadi ini penyesatan biadab, bejat, ya. Kapan Matius diberitakan kepada Abraham? Ayo, kamu bisa jawab enggak? Galatia 3 ayat 8. Injil telah diberitakan kepada Abraham. Bisa jawab? Apakah Matius diberitakan kepada Ibrahim? Markus kepada Ibrahim? Ya. Yang telah diberitakan Ibrahim adalah Melkisedek, itulah Injil. Jadi Injil itu. Demikianlah tadi penjelasan dari seorang pendeta ini yang katanya master biblio pokoknya master lah katanya begitu. Jadi beliau mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen Protestan tidak layak dikatakan kitab suci karena sudah ditambahi dikurangi. Salah satu indikasinya atau indikator yang dipakai adalah ketika ditambahkan kata Injil di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi karena ditambahkan ada kata Injil ini Bapak ini tadi mengatakan itu sudah tidak layak. Begitu, tidak layak. Sekarang begini loh. Apa maksudnya ditambah kata Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes? Jadi di sini ya Pak ya, dimaksudkan di kata Injil itu bahwa Injil itu yang ditulis oleh Matius, gitu loh. Kalau dikatakan Injil Lukas berarti ditulis oleh Lukas. Kalau Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Kan hanya ditambah kata Injil itu untuk penegasan. Lalu kemudian karena itu dikatakan tidak layak gitu loh. Sekarang kita kembali dulu, apa sih arti dari Injil?
Injil yang dari bahasa Yunaninya itu adalah euangelion, itu yang berarti kabar baik tentang keselamatan yang besar dalam diri Yesus Kristus. Dan kabar baik itu dicatat di dalam 4 Injil ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi apa yang salah gitu loh. Kecuali tadi Injil itu tiba-tiba ditulis atau ditambahkan di misalnya di Wahyu, Injil Wahyu, kan gitu kan. Kan gak nyambung gitu ya. Lah ini itu hanya sebagai penegasan. Lalu kemudian saya mau tanya kepada Anda, apakah ada berita di TV gitu ya, sudah terjadi hujan es sebesar galon, lalu yang itu menimpa orang yang menyebarkan Alkitab ini, ada enggak? Di mana kabarnya gitu loh. Walaupun Anda katakan itu hanya sebagai kiasan saja. Oke, sekarang itu kiasan, sekarang dibalik ditanya, di mana ada orang yang sudah mendapat bencana karena menambahkan kata Injil dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi harus dipahami dulu apa maksudnya. Apakah dengan ditambah kata Injil lalu ada berubah di dalam itu? Kan tidak ada perubahan. Hanya penegasan. Tidak ada yang salah di situ. Terus karena ditambah itu jadi nggak disebut kitab suci. Lucu. Ada-ada saja kan begitu ya. Jadi itu maksudnya. Apapun ya Injil itu ya tetap Injil gitu ya. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Makanya supaya tahu keempat kitab ini adalah Injil, maka ditambahkanlah kata Injil di depannya. Gitu aja kok bingung. Ada-ada saja. Salam, Tuhan Yesus memberkati.